desa beserta ketua BPD. Yang akan saya sampaikan yang pertama adalah dari Undang-Undang 6 tahun 2014. Nanti ini kiblatnya desa, nanti BPD juga akan saya jelaskan, yang dimana 6/2014 ini nanti akan berjalan dengan tupoksi Bapak Ibu semua sebagai ketua BPD. Jadi di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini dijelaskan itu ada pemerintah desa, selanjutnya ada pemerintahan desa, ada keuangan desa, aset desa, serta kewenangan desa. Yang dimana untuk pemerintah desa itu berada di pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 6 2014. Yang dimana memang Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara dengan hukum itu pasti jodohnya itu adalah undang-undang maupun masalah seperti itu. Selanjutnya di pemerintah desa itu diatur di pasal 1 angka 3, keuangan desa pasal 1 angka 10, aset desa pasal 1 angka 11, serta kewenangan desa di pasal 18. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan juga asas ini tidak lepas juga dari hukum selain bunyi pasal. Kalau kata orang itu dia ini merupakan satu keluarga asas. Mungkin Bapak Ibu yang sarjana hukum di sini sudah tahu tentang asas-asas yang berada di hukum, banyak sekali, ratusan. Tetapi kalau untuk di tingkat desa kita cuma memakai di pasal 24 Undang-Undang 6 tahun 2014, yang dimana ada asas kepastian hukum, yang dimana kepastian hukum itu adalah hukum itu bersifat pasti, tidak berbelit-belit. Contohnya kalau memang Bapak Ibu melakukan, misalkan kalau Bapak meminjam uang kepada Pak Ketua BPD, meminjam uang kepada anggota BPD, maka kalau Bapak Ketua BPD tidak membayar atau menghilang, maka akan dikenakan hukum sesuai dengan yang dilanggar. Contohnya kalau seperti kejadian tersebut itu melanggar pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Jadi di situ hukum itu pasti. Juga ada tertib penyelenggara pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, keterbukaan sampai dengan partisipatif. Nah, selain itu merengek Pak, belum 5 menit lanjut berhenti. Nah, karena kalau berdasarkan kalau kita ngecek aja Bu, tidak ada feedback umpan balik. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar saja tidak ada yang ditampilkan, mungkin ngomong apa sih Bapak ini seperti itu. Makanya saya memakai PowerPoint mungkin untuk teknisi untuk secepatnya diperbaiki, karena kalau tidak PowerPoint tidak dimunculkan sangat-sangat ya ngomong saya ke satu arah seperti itu. Mungkin selanjutnya juga nanti peran BPD Bapak Ibu itu sangat-sangat penting di tingkat desa. Kalau bahasa kami itu BPD itu sebagai pengawas apapun yang kerja di desa, baik pembangunan maupun kinerja perangkat desa. Tetapi Bapak Ibu dalam pengawasan itu ada batas-batasnya. Apapun boleh diawasi, dipantau. Yang tidak boleh itu nanti kalau misalkan ada pembangunan kita sampai menghitung kekurangan volume, nah itu BPD tidak sampai ke situ. Misalkan kalau memang ada indikasi yang tidak pas menurut kita, yang tidak sesuai dengan RAB,
konsultasikan dengan Pak Kepala Desa. Kalau tidak ada titik temu, buat laporan ke APH, itu tugas APH. Kalau Bapak Ibu sudah ada sertifikasi auditor, bisa saja, karena itu adalah sebagai wewenang auditor kalau untuk memeriksa kegiatan. Yang kiri itu, nah itu kalau, nah selanjutnya juga tugas Pak Kades. Pak Kades juga saya sampaikan di sini nanti akan sangat relevansi terhadap tugas para DPD yang sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016. Tugas Pak Kepala Desa itu dia ada di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 6 tahun 2014, yang dimana tugasnya itu adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan masyarakat desa itu diperdayakan. Nah, itu tugas Pak Kepala Desa. Pak BPD serta Ibu BPD harus paham tugas Pak Kepala Desa. Keluar dari itu bukan tugas Pak Kepala Desa. Selanjutnya juga saya sentil sedikit penyelenggara negara. Kenapa saya sentil penyelenggara negara? Karena Bapak Ibu BPD itu merupakan penyelenggara negara. Terus ada pertanyaan, Pak, kenapa kami menjadi penyelenggara negara? Karena Bapak Ibu dengan saya juga itu sama penyelenggara negara, karena kita sama-sama digaji dari uang negara. Jadi kesimpulannya, siapapun yang digaji menggunakan uang negara, maka dia adalah penyelenggara negara. Diatur di mana, Pak? Sesuai dengan saya diatur di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN, seperti itu. Selanjutnya juga ada kewenangan Pak Kepala Desa di pasal 26 ayat 2. Sebanyak itu memang kewenangannya. Yang dimana saya bacakan juga, yang pertama itu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sampai dengan melaksanakan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ada poin kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Karena ini banyak Pak Kades atau BPD di tempat saya berdinas sebelumnya, tetapi kalau di tempat saya berdinas sebelumnya itu namanya bukan BPD, namanya Tuhape. Kebetulan saya sebelum ini saya di Aceh dinasnya, di Kabupaten Nagan Raya. Jadi mereka mengeluhkan kenapa setiap pergantian Pak Kades perangkat yang lama disingkirkan. Nah, ketahui Ibu. Seperti itu kan Bu realitanya. Karena saya baru di utara, baru 3 bulan, jadi belum terlalu masuk ke desa-desa. Yang dimana juga ada program jam intel, yaitu merupakan jaga desa. Jadi kalau apabila ada permasalahan di desa, saya ingin berkonsultasi dan solidaritas kepada Bapak dan Ibu BPD. Apapun misalkan seperti kata Pak Mabono, apabila ada keluhan, apabila ada yang ingin ditanya, bisa datang ke kantor ataupun WA saya saja. Nanti setelah ini saya akan kasih nomor. Nomor saya cuma 1, lebih dari itu penipuan. Ya, pernah ditipu mantan. Itu dulu dah Bu. Dan juga ada permasalahan lagi di tempat saya sebelumnya, perangkat desa dari Kades sampai dengan Kadun isinya pria semua, sedangkan BPD-nya cewek semua. Saya langsung kirka saya panggil waktu ada selesai hukum, Pak, kenapa BPD-nya ibu-ibu semua? Langsung saya bertanya, siapa suaminya yang bekerja di perangkat desa? Semua anggota BPD suaminya di perangkat desa. Jadi cocok, ngawas di kantor, ngawas
rumah. Nah itu yang pas. Yang tidak boleh kalau piring melayang. KDRT. Ibu tidak boleh juga KDRT ibu, karena saya menangani perkara yang korbannya adalah suami. Setuju Pak? Mantap. Karena biasanya suami Pak kena balak. Tapi kalau suami itu langsung pukul. Kalau ibu itu pitam dia. Perkara saya ada jelas dilempar kena mata. 2 bulan nggak bisa lihat. Luka berat. Saya tuntut 2 tahun 6 bulan karena luka berat. Putus hakim 1 tahun 6 bulan. Seperti itu. Jadi kalau mungkin di utara ada juga kayak seperti ini. Jangan ada kalau bisa. Tapi kalau 1 2 nggak apa-apa. Kalau semua jangan ada, sesungguhnya Pak semua Pak kacau ya Pak. Dari ketua sampai dengan anggota. Sekarang nih ada gangguan. Matikan nih. Itu beda kaplingan Pak. Sebelah. Selanjutnya kewajiban. Kalau hak bisa tidak saya jelaskan. Kewajiban Pak Kades itu di pasal 26 ayat 4, yang dimana ini juga dipedomani oleh BPD karena nanti bakal bersenggolan tupoksi BPD di Permendagri nomor 110 tahun 2015. Apa saja kewajiban Pak Kepala Desa? Yang pertama, dia harus memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan ke bawahnya berdasarkan dengan hierarki peraturan perundangan nomor 12 tahun 2011. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, sampai dengan memberikan informasi kepada masyarakat desa. Saya ingin bertanya nanti pas sesi bertanya dari ketua BPD, ini ketua BPD semua atau anggota campur? Ketua semua campur. Nah, kalau di desanya di depan kantor Pak Kades belum terdapat papan informasi, itu tugas BPD menegur. Kenapa? Pasal 26 ayat 4 poin terakhir, memberikan informasi kepada masyarakat desa. Kata Pak Kades, tidak ada urusan saya Pak, pas kami ke acara PMD, tugas Bapak, kewajiban Bapak itu aduh Pak memberikan informasi kepada masyarakat desa. Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Desa. Terkejut Pak Kades. Berarti memang ikut BPD itu tidak sesuai. Jadi itu dasar hukumnya Pak. Karena kita kalau berdasarkan ngomongan aja tidak bisa di Indonesia. Karena di Indonesia itu kita adalah negara hukum yang benar diatur di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Jadi kita ini negara hukum. Jadi apa-apa hukum. Nah, yang tidak boleh itu jadi hukum, main hukum sendiri. Nah, itu tidak boleh. Karena tidak sesuai dengan tujuan hukum. Nah, ini juga larangan Pak Kades. Apa aja larangan Pak Kades itu? Di pasal 29. Yang pertama, larangan Pak Kades itu merugikan kepentingan umum jelas, membuat keputusan yang merugikan diri sendiri, keluarga maupun prodinya. Selanjutnya melakukan tindakan diskriminatif, menjadi pengurus parpol, terlibat di parpol, melanggar sumpah janji jabatan, atau meninggalkan tugas selama 30 hari berturut-turut. Di tempat saya sendiri, karena banyak Pak, memang di Pak Kadis DPMG di Aceh itu gampang kalau di Aceh, bukan biasa pusing. Jadi hampir 30% Pak Kadesnya untuk kantor di rumah. Itu yang saya prihatin. Jadi dianggarkan di dana desa
dia buat bangunan 3x5 dengan anggaran 20 juta, dia buat di sebelah rumahnya. Saya berharap di Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada seperti itu. Nah, kalau ada, itu tugas BPD mengawasi, melanggar pasal 29. Pak, tapi desa jalan, Pak. Iya, desa jalan, tapi Bapak kerjanya di kantor. Bapak itu dianggap tidak masuk. Atau saya kerja di kejaksaan, jaksa. Kantor saya di dinas DPM aja lah, di Kodim. Tapi tugas saya jalan, pantas nggak kira-kira? Nah, seperti itu. Saya harap di Bengkulu Utara tidak ada seperti itu. Nah, saya sebutin BPD. Nah, BPD itu diatur di Permendagri nomor 110 tahun 2016, yang dimana tugas BPD itu adalah lembaga. Ingat, BPD itu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Ada garis bawahnya, demokratis. Jadi BPD itu dipilih dari wakil masyarakat. Seperti itu harusnya SOP-nya. Nah, ini baru tupoksi BPD. Di pasal 13 fungsinya, tugasnya di pasal 14. Fungsinya apa BPD dari pasal 13? Yang pertama, dia membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kades. Jadi kalau ada Kades yang tidak mengajak BPD dalam membuat perdes, melanggar pasal 13 Kades. Pak, kami pasal 13 kalau buat perdes kami wajib diajak. Dan juga ada beberapa di tempat sebelum juga bahwa dia untuk buat perdes dia buat sendiri, Pak. Perangkat desa aja BPD tidak diajak, melanggar pasal 13. Bapak sudah melanggar hak kami, Pak, di situ. Terus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Cocok yang saya sampaikan di pertama tadi. Itu fungsi BPD. Jadi BPD mau tidak mau harus paham juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bisa diminta ke Pak Kades setempat. Terus Pak Kades tanya, "Nakui kamu minta Undang-Undang 6 Tahun 2014? Kamu tuh BPD Permendagri baik." Tidak, Pak. Fungsi kami, Pak, pasal 13. Bapak Pak Kades diatur di Undang-Undang Desa. Nah, itu jawabnya. Jadi saya harapkan di sini, jadi sedikit dapat bekal kembali ke desa. Harusnya BPD yang tanda kutip Bapak menyetir, bukan menyetir full, bukan Pak Kepala Desa menyetir masyarakat. BPD dia mengawasi dan mengayomi Pak Kades di situ pengawasan. Kalau orang itu BPD itu jaksa tingkat desa. Nah, seperti itu, Pak. Terus tugas BPD di pasal 14. Yang pertama, menggali aspirasi masyarakat desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan musyawarah BPD, membentuk panitia pemilihan Kades, menyelenggarakan musyawarah desa, sampai dengan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Nah, di situ, Pak. Jadi Bapak itu sebenarnya menampung aspirasi masyarakat desa. Makanya kalau BPD itu kan ngawasi kinerja desa, tidak menampung aspirasi masyarakat. Apabila masyarakatnya enggan menyampaikan ke Pak Kepala Desa, siapa tahu Pak Kadesnya sama. Di situ tugas BPD. Makanya di tempat saya sebenarnya cocok ibu-ibu istrinya yang di BPD menampung aspirasi masyarakat desa beserta suami.
di situ. Nah, ini yang penting, hak dan kewajiban serta larangan BPD. Jadi BPD itu berhak mengamati dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta ini poin yang ketiga, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi selain gaji, ibu atau berhak mendapatkan biaya operasional di situ. Tapi jangan manja, yo kerja sejam nanti minta 500.000 plus tambahan di situ. Jadi ibu tuh ada bapak-bapak di saving dari pendapatan dan belanja desa. Terus yang tidak kewajibannya menyampaikan laporan kinerja kepada Pak Bupati Tembusan minimal 1 kali dalam setahun. Kewajiban BPD ada. Selanjutnya menyetujui dan menampung aspirasi masyarakat desa dan membuka dan mengawasi kinerja perangkat desa di situ. Jadi BPD itu banyak tugas yang sebenarnya. Nah, jadi lebih tepat BPD ini kalau menurut saya mitra kami di desa, mitra APH. Karena kalau mitra kami Pak Kades takutnya ada mentalito di situ. Karena BPD ini bukan independen sebenarnya. Kalau kami mengawasi 216 desa, kacau juga Pak Lalu. Makanya kami minta bantuan kepada BPD untuk tolong kendalikan desa. Yang bagus tuh desa dan BPD itu jodoh. Saya yakin sejahtera desa. Makanya saking kejodohnya, tempat saya sebelum istrinya masuk ke BPD. Lah jodoh, jodoh hidup semati. Nah, di situ. Lalu petak 15 petak. Nah, mungkin untuk materi, karena negoan di belakang mana tuh ada yang nelpon dulu. Pak itu kan sharing Pak biar lebih dulu Pak Maulana. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan Bapak Maulana Salman pada Pak Asisten Kode 043 0423 Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.